Plato menceritakan tentang sebuah daratan raksasa, yang sangat bangga dengan peradabannya yang menakjubkan. Negeri yang diceritakan oleh Plato ini, memiliki kekayaan melimpah, serta menghasilkan emas, dan perak dalam jumlah yang tidak terhitung. Istana negeri tersebut dikelilingi oleh tembok emas, dan perak, mencerminkan peradaban yang sangat memukau. Hal ini sejalan dengan firman Allah melalui Al-Quran Surat Sad ayat 20, yang artinya, "Kami menguatkan kerajaannya, serta menganugerahkan hikmah kenabian kepadanya, dan kemampuan dalam menyelesaikan perkara." Atlantis sering dianggap sebagai sebuah peradaban legendaris yang sangat maju, dan kaya, sebagaimana digambarkan dalam dialog filsuf Yunani, Plato. Menurut cerita tersebut, Atlantis memiliki kekayaan alam yang melimpah seperti emas, dan perak, dan juga teknologi, serta kekuatan militer yang tak tertandingi. Jika kita mencoba mencari perbandingan di dunia nyata mengenai wilayah yang memiliki kekayaan alam melimpah seperti emas dan perak, di manakah negeri itu? Salah satu kawasan yang patut diperhatikan adalah Nusantara. Nusantara memang dikenal memiliki sumber daya alam yang melimpah sejak zaman dahulu kala, termasuk emas dan perak. Misalnya, sejak masa kerajaan-kerajaan kuno seperti Sriwijaya dan Majapahit, Nusantara telah dikenal sebagai pusat perdagangan internasional dengan komoditas utama seperti rempah-rempah, emas, dan perak. Lokasi strategisnya di antara jalur perdagangan dunia serta kekayaan alam yang melimpah, membuat Nusantara menjadi wilayah yang sangat penting dan berpengaruh. Sebagai contoh, Nusantara memiliki tambang emas yang juga merupakan termasuk dari salah satu bagian dari tambang emas terbesar di dunia. Selain emas, Nusantara juga kaya akan sumber daya lainnya seperti tembaga, timah, batu bara, dan minyak bumi. Kekayaan alam ini sejalan dengan cerita tentang Atlantis yang digambarkan sebagai negeri dengan sumber daya yang melimpah. Oleh karena itu, dalam konteks kekayaan alam, Nusantara dulu dapat dianggap memiliki kemiripan dengan deskripsi Atlantis, yang digambarkan oleh Plato. Kekayaan alam yang melimpah ini telah berkontribusi pada perkembangan peradaban, dan kekuatan ekonomi di wilayah tersebut selama berabad-abad. Dan ketika Nabi Sulaiman meminta dan berdoa kepada Tuhan dalam surat Sad ayat 35, yang artinya, dia berkata, "Wahai Tuhanku, ampunilah aku, dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak patut oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya, Engkaulah yang Maha Pemberi." Doa yang diminta oleh Nabi Sulaiman sejatinya telah dikabulkan oleh Allah, sehingga tidak ada di belahan bumi manapun yang mampu menandingi kejayaan kerajaannya Nabi Sulaiman. Namun negeri Atlantis dalam buku Kritias dan Timaeus disebutkan oleh Plato bahwa para penduduk Atlantis dianggap sebagai dewa, makhluk luar angkasa, atau bangsa superior, karena bangsa Atlantis pada masa tersebut telah menciptakan teknologi yang mungkin belum dikenal atau dimiliki oleh bangsa lain. Disebutkan dalam surat Saba ayat 13, mereka para jin selalu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan kehendaknya. Di antaranya membuat gedung-gedung tinggi, patung-patung, piring-piring besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap di atas tungku. Makna piring-piring yang besarnya seperti kolam, dapat diidentifikasikan bagaikan teknologi pesawat terbang yang mirip dengan penggambaran UFO seperti dalam film-film. Dalam konteks lain, pendapat ini mengindikasikan bahwa teknologi pesawat terbang sudah dikenal sejak zaman Nabi Sulaiman, yang pada saat itu Nabi Sulaiman mampu menaklukkan kecepatan angin. Ini tidak berarti Nabi Sulaiman secara harfiah terbang di atas angin, tetapi bahwa ia mungkin telah menciptakan sebuah kendaraan terbang yang bisa melampaui kecepatan angin. Sehingga perjalanan yang sangat jauh yang harus ditempuh memakan waktu berbulan-bulan, hanya bisa ditempuh dengan perjalanan sangat singkat seperti perjalanan dari waktu pagi hingga sore. Interpretasi ini menekankan bahwa ada kemungkinan Nabi Sulaiman memiliki akses atau pengetahuan tentang teknologi canggih.
yang memungkinkan bisa melakukan perjalanan yang sangat cepat, yang bisa kita bandingkan dengan konsep pesawat terbang modern, yang sekarang ini bisa menempuh jarak jauh dalam waktu singkat. Hal ini bisa dilihat sebagai bentuk identifikasi pandangan modern terhadap ayat tersebut yang mungkin menggambarkan sebuah teknologi canggih yang tidak dipahami pada zamannya. Kami menundukkan pula untuk Sulaiman, angin yang sangat kencang, tiupannya yang berembus dengan perintahnya, ke negeri yang kami beri berkah padanya. Kami maha mengetahui segala sesuatu. Sejalan dengan ayat di atas. Dengan mengendarai kendaraan terbang super cepat, yang bisa melakukan perjalanan ke berbagai negeri dengan sangat singkat. Nabi Sulaiman singgah ke negeri-negeri yang ia kehendaki dan mengajarkan ilmu pengetahuan serta tauhid kepada bangsa-bangsa lain. Ini dilakukan bukan semata-mata untuk memperluas kekuasaannya, tetapi agar negeri-negeri tersebut dapat mengenal Tuhan yang sesungguhnya dan bertakwa, sehingga negerinya bisa diberkahi oleh Allah. Plato menceritakan bahwa ketika Atlantis baru akan melancarkan perang besar dengan Athena, secara tiba-tiba Atlantis mengalami gempa bumi dan banjir. Tidak sampai sehari semalam, Atlantis pun tenggelam ke dasar laut yang sangat dalam. Peradaban besar yang memiliki teknologi tinggi itu pun lenyap dalam semalam setelah dilanda gempa dahsyat. Tenggelamlah ia ke dasar laut beserta peradabannya, dan hilang pula dalam ingatan orang-orang. Apa yang diceritakan oleh Plato ini jika dicocok-cocok logi ternyata juga telah diceritakan oleh Al-Quran. Kami jadikan mereka buah bibir dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Setelah wafatnya Nabi Sulaiman, dikisahkan bahwa negeri Atlantis yang lalim dan sombong ingin memperluas kekuasaan mereka dengan berniat melakukan ekspansi terhadap negeri-negeri yang jauh dari kekuasaan Imperium Atlantis. Mereka ingin menaklukkan bangsa di seluruh dunia agar semua negeri, termasuk Athena yang sangat jauh dari Atlantis, tunduk kepada mereka. Dalam kitab suci, terdapat sebuah ayat yang berbunyi, "Jauhkanlah jarak perjalanan kami." Ayat ini diinterpretasikan bahwa, kami jadikan mereka buah bibir, pembicaraan omong kosong, mirip seperti gosip yang viral dan diperbincangkan banyak orang. Dituturkan secara turun-temurun dari mulut ke mulut seperti cerita fiksi dan dongeng. Dari ayat ini juga mengisyaratkan, pasti banyak yang kemudian, tidak percaya bahwa negeri itu pernah ada. Lanjutan ayat ini adalah, kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar lagi bersyukur. Menurut Profesor Arkeologi Ken Feder, sebagai seorang antropologi Amerika, dia mencatat dalam bukunya, Encyclopedia of Dubious Archaeology. Dalam ceritanya ia mengemukakan bahwa munculnya Atlantis, sebagai suatu peradaban superpower, pada saat itu membuat mereka ingin menaklukkan bangsa-bangsa di dunia. Di antaranya Yunani dan Lemuria yang dipandang oleh Atlantis sebagai peradaban yang kuat. Negeri Atlantis akhirnya mendapatkan bencana yang sangat besar. Azab yang diberikan Allah adalah gempa bumi dahsyat, gunung-gunung meletus, dan banjir yang sangat besar. Akhirnya, negeri Atlantis menjadi negeri yang sehancur-hancurnya. Makna hancur di sini bukan berarti negeri tersebut musnah secara keseluruhan, tetapi negeri tersebut masih menyisakan ribuan pulau besar dan pulau kecil sebagai dampak dari bencana besar itu. Negeri Atlantis yang diceritakan oleh Plato, tak lain adalah Nusantara, yang kini memiliki 17.000 pulau. Itulah Atlantisnya sekarang, sebagai pulau Nusantara yang telah hancur berkeping-keping, menjadi jajaran pulau yang kita lihat sekarang. Allah pastinya akan meninggalkan bukti dan jejak-jejaknya, bahwa peradaban besar tersebut benar-benar ada, agar kita selaku umatnya, dapat berpikir.